Yakin lo Sintayong bertahan? Kayaknya yakin banget sih. Kita ngomongin Piala AFF dulu bersama Bung Harpa yang di mana lu ngoceh terus kan? Jadi komentator terus membahas Piala AFF 2020 ini. Gua nggak mau nanya timnas Indonesia dulu. Piala AFF 2020 ini, kalau gue nanya, lu membawa memori lu terbang kemana selama 4 pertandingan ini ya, kita nonton timnas. 3 di grup, 1 di 4 di grup. 4 di grup. Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia. Nah, memori lu terbang nggak kemana? Wah, ini pertanyaan yang gokil nih. Terbang hilang-hilang gitu? Terbang 20 berapa tahun yang lalu ya ini ya, 23 tahun 98 tuh berarti berapa? 23 tahun yang lalu. Wah, masih SMP gua. Wah, gua baru 3 tahun itu, baru brojol. Baru brojol nonton 98. Iya. Emang dasar. Brojol dari SD. Udah itu waktu itu gue SMA kalau nggak salah baru lulus. Jadi waktu itu kan dulu masih Piala Tiger ya. 98 gua udah wartawan tabel bola itu. Nah, ternyata kita sudah berinteraksi dulu, Bang. Gue inget banget dulu. Waktu itu kita teman-teman juga inget dulu terkenal sepak bola gajah ya waktu itu yang kita lawan Thailand yang 3-2. Dan disitulah gue mulai suka nulis. Jadi nonton pertandingan gue inget 15 menit gue langsung kesel bukan berarti kayak gimana, tapi kok timnas yang gue tunggu-tunggu, yang gue harapkan bermain militan kok malah seperti itu gitu. Akhirnya gue buka komputer, gue ketik, masih inget gue waktu itu judulnya, Bang, Indonesia versus Thailand sama dengan sampah, tanda seru. Kirim ke bola, dimuat jadi headline. Dan gue inget hampir tidak ada satu titik koma pun yang diedit. Kenapa? Bukan apa-apa. Karena gue memang benar-benar menulis itu dari hati. Dan gak belajar dulu cara nulis apa segala macem gitu. SMA. Jadi gue gak pernah belajar nulis, cuman karena emang lu nulis dari apa yang lu alami, emosional lu keluarin, dan itu keluar semua gitu. Intinya gue kecewa saat itu timnas bermain seperti itu. Dan lucunya waktu itu kan skemanya Indonesia ketemu Singapura. Mau ngindarin sama-sama Indonesia sama Thailand mau ngindarin Vietnam kan, tuan rumah. Justru Indonesia ketemu Singapura, Vietnam ketemu Thailand, dan uniknya Singapura yang juara. Nah, balik lagi ke sekarang nih kalau kita tarik. Skemanya ternyata mirip 100%. Di semifinal. Indonesia ketemu Singapura, Vietnam ketemu Thailand. Itu sih kalau jawab pertanyaan Abang, ingatan gue balik ke situ. Oke, mundurnya jauh juga dan pahit ternyata ya. Iya, pahit tapi kalau juga. Kalau menurut gue lebih pahit dari kopi gue ini nih. Gila, ingatannya ke 98 yang menjadi aib sepak bola dan dibicarakan oleh banyak dunia sepak bola yang nggak menghargai ada. Makanya gue senang lihat tim nasional di bawah STY sekarang mainnya militan, semangat, menyerang. Soal menang kalah buat gua soal kedua, jujur. Iya, kita mau menang, mau juara. Siapa yang nggak mau? Tapi kalau lihat main kemarin itu, waduh, lawan Malaysia. Ada harapan lah lu ya. Ada harapan, itu yang terpenting kalau menurut gua. Gua kemarin bicara sama di video sebelumnya di channel ini. Kalau gua bilang sama Andrew Siombing, teman dulu wartawan bola, kalau gua judul udah gua akan bikin tuh. Witan Militan. Judul dulu biasanya. Judul bola dulu kan, ngeliat Witan main, apa lu nggak militan tuh gaya mana gitu. Atau nggak STY layau gitu. Perlu juga kadang-kadang biar agak ringan gitu ya. Nah, kalau setelah memori lu, istilahnya mungkin terhapus lah ya, memori buruk itu bukan terhapus, terbayarkan di 2020 ini. Kalau terhapus nggak akan mungkin dihapus. Lalu kemudian mengembalikan memori, mulai menulis, dan akhirnya lu mulai menjadi wartawan olahraga, menjadi konten kreator olahraga. Dari 4 pertandingan ini, catatan dari Bung Harpa apa terhadap performa tim Indonesia? Catatan gue adalah tim ini begini, persiapan tidak bisa membohongi prestasi, hasil di lapangan. Jadi emang persiapan kita bagus? Menurut gue bagus. Kita berapa kali uji tanding, ya kan. Kemudian juga, nah kemarin ada apa tuh ajang AFF U22 ya, yang sebagian besar pemain sekarang juga main di situ. Jadi persiapan, kemudian juga ada beberapa kompetisi yang secara nggak langsung membuat tim ini matang dan juga kompak.
Kemudian juga taktik dan strategi di atas lapangan, ini juga kita lihat berbeda. Kalau orang bilang susah ditebak, Sintayong menurut gua Bang ya, silakan kalau kita berbeda. Menurut gua tidak susah ditebak, tapi selalu beradaptasi memang. Tapi adaptasinya ada polanya. Ya. Yaitu ketika melawan tim yang dianggap bisa dia kalahkan atau dia mau menyerang, dia akan bermain exactly. Termasuk Malaysia. Pakai 4 back. Dewangga sama biasanya Farudin Arianto. Back sayap udahlah kita tahu semua ya. Dewangga Farudin itu udahlah. Kalau 2 back, kalau 4 back. Itu belum kita ngomongin si Bagot ya. Bagot itu kalau kan belum pernah starter kan? Belum. Bagot itu ya center back juga tergantung. Kalau 3 back mungkin dia main. Back sayap udah jelas. Ya jadi lawan Laos sama Kamboja kan pakai 4 back. Ini lebih menyerang. Lawan Vietnam dia tahu berat, dia pakai 5 back, 3 back sejajar. Kalau nggak salah Dewangga, Rizky Ridho sama Farudin Arianto. Intinya 3 back. Melawan Malaysia adalah kombinasi dari dua formasi itu. Babak pertama kita pakai 4 back. Ini artinya Sintayong tahu Malaysia bisa kita kalahkan dan kita harus keluar menyerang. Tapi begitu, nah ini dia yang gue bilang, pelatih secara beradaptasi dan berimprovisasi. Babak pertama kita unggul 2-1, which is udah di karena seri aja kita lolos. Tapi belum menentukan posisi juara grup. Belum. Tapi dia bermain aman sebenarnya ini. Yang pada akhirnya ternyata bisa dimanfaatkan melalui counter attack atau ya serangan balik dan tambah 2 gol dan akhirnya kita juara grup dan seterusnya ketemu Thailand. Nah, babak kedua Elkan Bagot masuk. Dikeluarkan si Rumah Kick. Main 5 back tuh. 3 back sejajar, 2 back lebih aktif. Sayap. Betul. Dan hasilnya kita bisa nahan, bahkan bukan hanya bisa nahan. Tapi tentu back sayap ini kan lebih aktif jadinya boleh karena udah 3 back sejajar ditinggalin. Hasilnya Pratama Arhan 1 gol ya. Nah, jadi gue bilang ya itu tadi persiapan, taktik dan strategi di atas lapangan. Gue rasa ini sesuatu yang sudah sangat maksimal diterapkan oleh STY. Adaptif berarti ya. Yes. Kalau menghadapi Singapura, kita ini bikin video tanggal 21 Desember, sehari sebelum semifinal pertama menghadapi Singapura, 22 Desember 1930. Ya. Kalau prediksi lu, apakah kita akan dengan kehadiran Elkan Bagot kemarin, terus lawan punya striker yang cukup tinggi, 183 yang main di Liga Norwegia, apakah Elkan Bagot akan dimainkan dan kemudian memakai 3 center back lagi? 2 wingback yang luar biasa ini, Pratama dan siapa kapten kita? Asnawi. Apakah ini prediksi lu atau kita main 4-2 lagi? Ini pertanyaan yang mungkin Sintayong juga nggak bisa jawab. Makanya gue tanya lu. Apalagi gue. Enggak, harapan lu. Harapan kan kalau kita memprediksi itu urusan Sintayong lah. Itu tapi harapan lu kalau lu pinginnya Indonesia menghadapi Singapura pakai 3 gue orang yang agak semi konservatif sebenarnya. Artinya ini kan 2 leg. Dan 2 leg walaupun agregat udah nggak ada ya. Home and away udah nggak ada agregat. Jadi tapi gue lebih mau kita main safe. Main pakai 5 back, artinya 3 back sejajar. Itu pertama dulu. Kedua, memang agak susah nih. Apakah memainkan 3 back yang sudah biasa main bareng, Farudin, Rizky Ridho sama Dewangga, atau masukin yang Bang Wes bilang, Elkan Bagot untuk mengantisipasi si jangkung itu. Striker mereka ya. Exactly. Nah ini yang gua rasa gua hanya sampai di sini bisa memprediksi. Karena yang tahu lebih detail pasti Sintayong. Ya misalnya kondisi si Elkan Bagot seperti apa, lawannya juga seperti apa. Ini kan seperti intelijen bekerja. Nah detail ini yang gua jujur kita di luar nggak punya detail. Tapi jelas Elkan Bagot akan menjadi salah satu opsi untuk dimainkan menghadapi si jangkung dari Singapura dengan 3 back. Tapi apakah dia dimainkan apa enggak? No one knows kecuali si Sintayong. Mungkin sampai jam terakhir dia baru memutuskan ya atau enggak. Di luar itu gua rasa sih nggak ada banyak perubahan ya. Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya dan sebagainya, Irfan Jaya, gua rasa. Dalam pertandingan kan ada 5 pemain kita nggak tergantikan ya. Selalu jadi starter ya. Dewangga, fullback kanan kiri kalau nggak salah. Kemudian kalau bicara Ricky yang menurut gua agak kaget sih. Nggak pakai Evan Dimas tapi Ricky bisa mengambil, Ricky Kambuaya bisa mengambil peran itu sebagai penghubung antar lini. Nah, tadi gue kan nanya soal center back. Kemudian harapan ekspektasi lu adalah 3 center back. 2 wing back kita yang Asnawi dan Pratama Arhan. Kalau gue tanya lagi, lu berharap Evan Dimas main dari awal atau kayak kemarin? Kayak kemarin. Kalau gue adalah orang yang suka dengan gue jarang memuji pemain Indonesia.
jarang. Bukan berarti gue nggak memuji, tapi Yang ketika dipuji gue PSMS melulu gimana? aduh hampir jatuh. Nah kebetulan gue berapa kali ngebawain Persebaya kan. Gue lihat termasuk juga kemarin di ajang AFF U22 kalau nggak salah ya. Pokoknya gue ngeliat Ricky Kambuaya, ini pemain yang mengingatkan gue dengan Afan Lubis, Fakhri Husaini. Pemain yang punya visi, pemain yang tahu melepaskan bola, kapan menghold, kapan dribbling, kapan shooting. Ini jarang pemain. Evan Dimas iya punya juga, tapi ini kita bicara selera. Ricky Kambuaya lebih punya agresivitas menurut gua. Defensifnya lebih bagus daripada Evan. Ada juga, oke. Jadi, wah ini keren banget pemain seperti ini. Jadi kalau ditanya, wah gua nggak akan pusing untuk memasang ya Ricky Kambuaya sebagai di lini tengah. Dengan Rahmat Irianto lebih bertahan kan. Jadi kayak box to boxnya lah si Ricky Kambuaya ini. Ini nggak boleh dilepas. Yeah, exactly. Rahmat Irianto kan juga selalu bermain dalam 4 pertandingan. Ya, itu. Oh itu kayaknya dia itu yang memegang sumbu. Iya. Pemain timnas ngek. Betul. Dia seperti Busquets-nya di Barca lah. Wah. Istilahnya. Tapi tadi Afan Lubis tuh gue kaget juga perbandingannya. Kemana tuh Afan? Iya Afan Lubis, Ansari Lubis, ya, sama Fakhri Husaini. Lubis lagi. Karena Lubis. Itu beda posisi. Jadi Lubis. Itulah kalau kita bicara Ricky Kambuaya ya, pemain yang menurut gua cerdas dan dia bisa mengatur emosionalnya juga. Ini penting. Gua kaget itu. Ya kan? Gue kaget banget dia tidak emosional seperti ekspektasi gue lawan yang pintar memancing emosi dia. Gue respect. Irfan Jaya juga sama. Jadi balik lagi ST ini he does something very good in a team. Ya. Gitu, ya kan? Sebelum gue masuk ke pertanyaan ke STY, pertanyaan yang gue tanya juga kemarin ke Andrew Siombing. Ya. Dengan permainan 4 pertandingan dari grup B ini, lu masih berharap Egy akan main? Gue berharap berarti tidak dari bangku tidak dari starting. Kan gue bilang gue orang yang dia semifinal pertama mungkin nggak bisa main ya, karena baru karantina ya. Bisa kayak jadi nggak terlalu. Jadi semifinal kedua lah mungkin bisa main. Iya, tapi dari bangku cadangan. Elkan Bagot kan juga gitu, datang setelah segala macam kerasa kerusuk. Waktu lawan Laos dia main sebentar. Iya, tapi karena dia baru dari luar negeri, bla bla bla, ada kena sedikit COVID insiden di satu pesawat dengan yang kena COVID. Jadi dan ritme ini kalau turnamen ini kan soal ritme, gitu. Makanya kadang-kadang pemain itu pertandingan ketiga hati-hati juga dicadangin kalau udah lolos. Biasanya kan gitu pertandingan terakhir di grup tuh dicadangin. Kadang-kadang competitiveness levelnya hilang. Nah ini yang harus dijaga. Egy iya memberikan asupan tambahan, tapi ritme dia kan belum tentu sama bang dengan pemain yang lain udah bikin gitu. Yang gue khawatir ya kemarin gue juga bahas sama Andrew. Yang gue khawatir adalah Witan nggak seperti kemarin kalau ada Egy. Ya itu dia. Ini harmonisasi ini udah terjalin gitu. Kecuali memang strateginya kita butuh tambahan amunisi untuk di depan Egy memberikan sebuah solusi alternatif ya. Nah tapi kan kita lihatlah bagaimana Witan bermain di luar dugaan gue sih. Karena selama ini gue lihat Witan ada Egy yang kemarin kan. Nah selama di Piala AFF gue melihat Witan adalah pemain yang bisa bermain sendiri meskipun menggantikan Egy di klubnya. Iya di Lecia Gedang ya. Di Polandia gitu. Tapi sorry, gue mau berikan satu apresiasi ya. Jadi tempaan di Eropa ini emang sedikit banyak memberikan gaya bermain yang bagus banget. Proses golnya dia yang ngasih asis dari Irfan Jaya kan ketika dia lewat garis pertahanan dia nggak panik, dia cutback. Wah itu butuh kecepatan berpikir, intelijensia dan keberanian itu. Daya juangnya juga oke. Jadi mantap lah si Witan Sulaiman. Ya mungkin kemarin juga gue mention di di video sebelumnya. Pemain kita tidak berhenti mengejar bola sampai bola itu keluar lapangan atau wasit meniupkan peluit, dan itu sebuah karakter yang bagus. Karakter pejuangnya. Exactly. Yang berbeda aja kita lihat. Yang tembus 200.000 kan viewernya. Ya semoga lah video-video ini bisa mengundang diskusi. Betul. Mengundang diskusi, kita boleh memberikan pendapat. Orang lain memberikan pendapat, jangan kemudian dibantah tanpa ada data. Berikan pendapat sendiri. Ya, sama seperti kita berpendapat, gue mau berpendapat, gue menunggu pendapat Haris Pardede.
menurut lu, pengamatan lu sebagai orang yang mengikuti sepak terjang sepak bola Indonesia, apakah STY akan dipertahankan kalau tidak gagal? Ya, kalau pertanyaannya dibalik bang, emang ada yang lebih bagus? Ya, kan gue nanya, kenapa lu nanya gue lagi? Itulah pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Inilah gak enaknya kan. The answer your question is question of the question. Emang ada yang mungkin penonton juga nonton What With West, apakah ada yang lebih baik? Yakin bos mereka setuju dipertahankan. Bukan soal, bahkan gue bukan soal juara atau nggak juara tadi yang bridgingnya Bang Wes ya. Tapi dia membawakan satu warna baru, semangat baru, kemudian juga gaya bermain yang adaptif. Jadi nggak ada alasan. Dan janganlah kita cepet-cepet. Nah ini juga nih. Sekarang nanti kalau sekarang dipuji setinggi langit. Itu dia. Begitu ntar gagal, Sintayong out. Aduh, itu dia. Dan itu tidak hanya netizen. Gue yang gue takutin adalah pengurus di federasi kita. Kita juga bang, otokritik kepada pengamat juga, jangan coba cepat-cepat kita menghakimi. Iya, karena kita bola untuk kebaikan ya. Jadi harus kita juga menjadi agen untuk mengedukasi penonton. Ada proses. Ya. Proses itu butuh waktu, proses itu butuh kesabaran, proses itu butuh result berjenjang. Jadi jangan kemudian begitu nanti kita nggak mau mengamini, tapi seandainya gagal juara AFF terus Sintayong out. Ketakutan gue bukan soal prestasi, tapi soal harmonisasi hubungannya dengan pengurus federasi dan gaji. Ya. Itu sih ketakutan gue. Ya gue bilang sih harusnya kalau memang Sintayong ini bisa memberikan sesuatu buat negara kita ya, ini bukan hanya memberikan sepak bola. Karena sepak bola ini kan representasi Indonesia kan, bangsa kita, jati diri kita. Berani pemain muda-muda dicoba. Siapa yang tahu tim kita rata-rata usianya 23. Paling tua siapa sih? Dan sempat di Farudin kritik sama Safi Sali kan? Victor, ya. Dan ternyata kita ini juga nih. Safi Sali kan mainkan perang uras saraf itu. Betul. Cuman kita bisa menggunakan itu yang gue bilang. Gue juga dalam beberapa kali ada netizen yang agak kayak begitu bang. Tapi gue tidak reaksional, justru menjadikan kritik yang toksik itu menjadi kekuatan dengan bermain bagus di lapangan. Bungkam kan? Yes. Siapa yang menduga pemain muda ini bisa bermain seperti itu ya? Siapa aja yang muda-muda ya? Arham Pratama kan 19 tahun pertama. Witan 20 tahun. Iya. Victor Ibonevo pernah 17 tahun. ini bangsa. Pernah. Iya. Pernah 17 tahun dia. Tapi kehadiran dia itu membuat pilihan bagi Sintayong. Meskipun banyak orang yang ngapain sih pemain tua dipanggil nggak dimainin juga. No, Sintayong tahu peran Victor Ibonevo. Jadi bukan peran itu selalu menit bermain, tapi dia part of the team, bagian dari tim. Mungkin dia untuk memberikan ketenangan, memberikan sebuah masukan-masukan, pengalaman dia kan luar biasa. Mentor segala macam. Dan sebenarnya gue adalah orang yang sangat hati-hati ketika mengkritik strategi dan taktik atau pemilihan pemain dari pelatih. Kita bukan pelatih. Iya, boleh kita wondering ya, questioning boleh. Kenapa ya begini, apa begini-begini. Cuman hati-hati loh, dia ini kan apalagi pelatih kali berdunia ya. Udah kita tahu lah, dia pernah ngalahin Jerman segala macam, dan bukan hanya itu aja, di level klub dia juga pernah juara AFC Cup atau Champions. Dia pernah ngasih contoh kan habis wawancara yang di pertandingan lawan Malaysia. Korsel lawan Jepang, ketinggalan 0-1. Dia bilang no panik, nggak boleh panik, bermain sesuai latihan, sesuai instruksi yang disiapkan. Menang 4-1. Persis sama Indonesia. Iya, itu yang apa namanya? Sepintas sepertinya simple ya. Semua orang bisa ngomong gitu, tapi ketika yang ngomong yang punya pengalaman, yang pernah mengalaminya langsung, berbicara di depan para pemain, ini maknanya beda. Ya kan? Bahkan juga kemarin ingat nggak bang yang dia marah-marah itu? Ya. Menurut gua itu part of the experience loh. Iya. Pelatih kita belum tentu berani seperti itu pada official gitu kan? Iya. Bukan soal ketidakmauan. Kalau officialnya orang Indonesia udah maki-maki dia pakai bahasa Indonesia. Lalu bahasa Inggrisnya juga. Itu tujuannya ke situ. Karena komunikasi. Makanya dalam salah satu omongan gue saran ke teman-teman yang ambil lisensi pelatih, bahasa jangan lupa. Karena ketika kita tidak tahu one day kita berurusan dengan bahasa asing, kita nggak tiba-tiba menjadi inferior. Kenapa nggak bisa berkomunikasi? Padahal kalau di Liga Indonesia kita galaknya luar biasa. Iya, betul. Nah, satu hal yang juga gue lihat kemarin perubahan Harpa, gue nggak tahu setuju apa enggak. Pemain kita nggak banyak komplain. Iya. Totally 100% agree.
agree. Wasit Bahrain kemarin kurang ajar itu menurut gua ya, maaf. Babak pertama menurut gua wasit Bahrain waktu lawan Malaysia itu sedikit memihak. Ya. Kita berfalsafah sedikit. Nah, silakan. Ala Bung Harpa. Silakan. Ada satu ungkapan yang selalu gue pegang. Kalau lu bisa menahan sedikit emosi lu akan hidup lebih panjang katanya. Itu. Ya sebenarnya kalau kita mau breakdown, kalau lu bisa lebih tenang, lu akan bisa menghadapi masalah, menguasai diri lu akan bisa menghadapi masalah lebih baik. Itu kelemahan kita. Kelemahan tim sekota Roma dan Lazio. Kelemahan Liverpool zaman dulu. Hanya maunya ngalahin rival utamanya aja, segala-galanya buat dia gitu. Kita, kalau ketemu Malaysia emosional. Tapi lihat, jadi aku setuju sama abang kenapa? Lawan Malaysia kita kan biasanya panasan. Dipancing panas pun dia exactly, gitu. itu maksudku. Jadi ketika kita lebih tenang, ketinggalan 0-1, kita tenang, kita bisa fokus dengan apa yang dikatakan betul kata Sintayong, bermain sesuai dengan apa yang diarahkan, terbukti 4-1. Itu jadi good, mantep. Setuju. Di akhir perbincangan ini, udah. Nanti kita bikin lagi di video Bung Harpa. Di video Bung Harpa kita ngomong lagi lah. Tapi di akhir perbincangan ini, gua mau kasih statement yang sedikit menjadi kekhawatiran gua adalah pujian itu memabukkan. Yes, betul. Gitu. Jadi kritikan itu bisa membangun, bisa menjatuhkan. Tapi pujian bagi pemain Indonesia seringnya malah menjatuhkan. Ya, gue berharap pemain kita menjauh dari dunia sosial media dulu. Pemain Indonesia puja-puji itu bisa memabukkan ketika kita tidak tahu di mana menempatkannya dalam kehidupan kita sebagai profesi main sepak bola. Karena perjuangan masih jauh. Pertandingan masih ada 4 lagi. Kalau masuk final. Dan apakah AFF ini menjadi puncak karir? Yang enggak. Jangan sampai kemudian kalau kita juara AFF kemudian selesai puncak karir. Enggak, kita mau ke Asia. Betul. Jadi ini berjenjang, makanya tadi bilang proses itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh berjenjang. Nah, closing gua itu, semoga pemain kita nggak mabuk pujian atas segala puja-puji melawan Malaysia itu kan kayaknya menutupi semua kekecewaan orang nonton laga lawan Vietnam. Begitu. Bung Harpa ada closing statement? Saya menunggu pertanyaan itu. Jadi ingat, ada 3 huruf yang harus lo pahamin. STY. Sikat terus yuk sampai final. Itu di channelnya Bung Harpa. Gua baca itu STY. Untuk STY. Sintayong T. Kalau B bahaya. Sampai ketemu di What West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.